Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14 tanggal 26 Juni 2024. Ya, seperti biasa, kita akan mulai saja mata kuliah kita bisnis internasional, teman-teman ya. Sembari menunggu kawan-kawan kita yang hadir melalui siaran Zoom dan streaming online. Baik, nanti saya akan berikan mata kuliahnya ini setelah acara streaming online ini ya. Teman-teman bisa melihat saya di kamera kedua, oke? Baik, saya akan share kepada teman-teman ya. Mohon diperhatikan ya, mohon diperhatikan dengan baik ya. Iya, oke. Iya, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-14, teman-teman ya. Pertemuan ke-14 ya. Besok pertemuan ke-15 kita akan hadir tatap muka ya. Saya ingatkan kembali, mohon kalian untuk mempersiapkan presentasinya, teman-teman ya, agar saya bisa menilai dengan Anda ya. Sebab ini adalah penilaian saya terakhir kepada Anda, teman-teman ya. Baik, selanjutnya saya akan mulai saja, teman-teman. Iya. Iya. Mohon maaf, teman-teman ya. Baik, kita mulai saja, teman-teman ya. Mohon ada gangguan tadi. Kita akan masuk bisnis internasional, International Golden Institute Jakarta, pertemuan ke-14. Mohon nanti akhir absensi wajib on kamera, teman-teman ya. Kita akan mulai saja. Ya, tema hari ini hubungan industrial business dan manajemen SDM atau International Human Resources and Business Industry Relation ya. Rabu 26 Juni 2024 pukul 10 sampai selesai. Saya ingatkan kembali lagi ya, harap Anda kerjakan tugas kelima, tugas presentasi yang sudah saya ulang-ulang setiap minggu mohon dikerjakan, dan studi kasus ke-8 dalam mata kuliah bisnis internasional ya, yang sudah kemarin saya berikan kepada Anda ya. Jadi ada 5, 6, 7, 8 ya. Oke. Baik, kita langsung saja teman-teman. Tentang Introduction Management Human Resources dan Activity Business Corporation, artinya pengenalan dalam manajemen sumber daya manusia dan kegiatan dalam bisnis corporation, bisnis perusahaan. Tentunya manajemen SDM termasuk kegiatan bagaimana merekrut, memilih non-manager dan manajer, ya, menyediakan pelatihan, training, dan pengembangan, dan menilai kinerja, dan memberikan santunan dan manfaat. Ya, santunan atau artinya apa feedback-nya kepada para manajer-manajer atau non-managerial atau supervisor ya. Tentunya kawan-kawan, artinya sekarang ini manajer SDM internasional ya harus berurusan dengan berbagai perbedaan budaya ya. Tentunya tingkat pembangunan ekonomi dan sistem hukum antar negara-negara di mana sebuah perusahaan beroperasi ya, tentunya semakin luas ya. Perbedaan ini mungkin memaksa Anda ya atau mempush Anda bagaimana untuk menyesuaikan atau menyewa atau penembakan atau mencari hunter ya, atau melakukan pelatihan, dan dengan program-program yang diberikan kompensasi ya, kompensasi atau apa gaji dan tunjangan atau allowance dan berbagai hal di negara-negara dengan dasar tersebut ya. Tentunya kawan-kawan ya, saya selalu berulang-ulang menyatakan kepada Anda ya, artinya kita tidak bisa pungkiri ya, saya sebagai dosen yang mempunyai latar belakang Magister Human Resources ya, saya mengajak Anda sebagai sarjana ya. Artinya Anda harus siap dalam bersaing dunia bisnis dan siap sebagai manajer atau entrepreneurship global ya. Ini harus Anda siapkan ya, karena persaingan semakin ketat. Anda sebagai millennial Gen Z ya, anak-anak muda ya, tentunya Anda harus siap
dengan berbagai hal. Ya, kompetisi semakin padat, semakin ketat. Dan penting Anda siap untuk bagaimana Anda bisa mengorganisir bisnis manajemen korporasi perusahaan dan siap menghadapi persaingan dan siap pula menanggung resiko. Ya, resikonya bagaimana nih resikonya? Apakah Anda bisa memperkecil resiko atau resikonya menjadi nol? Ya, tentu butuhkan keahlian ya, kemampuan ya, baik dari pendidikan, pengalaman Anda bekerja ya, ke keaktifan Anda ya. Tidak mungkin Anda mencapai puncak tertinggi ya dalam perusahaan internasional hanya bekerja 2 tahun, Anda langsung jadi top direksi ya, atau Anda baru bergabung 2 hari di perusahaan internasional bisa menjadi manajer direktur atau direktur utama, tidak mungkin ya. Jadi ada pentingnya ini ya, jenjang-jenjang karir atau merit merit sistem autokrasi ya, merit sistem autokrasi ya, jenjang-jenjang karir yang harus dilalui ya. Baik, kita lihat sebagai berikut gambaran. Artinya sekarang ini sangat penting ya peningkatan dalam global human resources understanding in business international. Artinya importance of global human resources management ini sangat penting ya. Di mana ada 4 yang harus Anda perhatikan. Pertama adalah Anda harus bisa bagaimana sebagai pimpinan internasional melakukan merger atau akuisisi ya. Lalu sebagai manajer pimpinan global internasional, Anda harus bisa melakukan global competition, artinya kompetisi yang sangat global, yang bersaing, sangat ketat, kawan-kawan. Lalu sebagai manajer pimpinan yang semakin luas, Anda harus bisa melakukan market access opportunity, artinya Anda sudah punya relasi jaringan semakin terbuka, semakin luas, ya, dengan membina jaringan-jaringan network bisnis. Ya. Lalu terakhir adalah pentingnya Anda mengelola foreign human resources. Artinya human resources SDM dari negara-negara asing atau negara-negara luar bisa Anda kelola ya, sebab perbedaan budaya, perbedaan sistem, perbedaan berbagai hal antara misalnya Indonesia dengan Eropa, Inggris ya, bagaimana Anda bisa merekrut manajer-manajer internasional dari Inggris. Tentu Anda harus punya ini ya, competition, pemikiran wawasan global ya, yang sangat sangat baik sekali ya, sangat luas sekali. Nah, ini sangat penting sekali kawan-kawan ya. Maka selanjutnya kita lihat kawan-kawan. Artinya dalam the schema cycle human resources management corporation ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan ya, mohon perhatikan ya. Siapa tahu saya akan bertanya kepada Anda. Pertama, Anda harus melakukan selection and hiring ya. Artinya seleksi dan menarik ya. Lalu bagaimana core human resources ya. Lalu ketiga adalah tax and process ya, gugus tugas dan prosesnya bagaimana ya. Lalu berikutnya keempat adalah bagaimana Anda melakukan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan-karyawan di negara tersebut ya. Ya oke ya. Lalu bagaimana Anda bisa menilai performance appraisal atau kinerja pegawai tersebut di negara tersebut ya, yang kita akan ekspansi di negara tersebut. Lalu keenam adalah compensation and benefit. Apa nih kompensasi dan keuntungan bagi perusahaan dan juga bagi karyawan yang Anda cari, yang tentunya karyawan-karyawan atau manajer-manajer yang berkualitas, teman-teman ya. Lalu ketujuh adalah leave and attendance ya. Bagaimana Anda mengatur waktu dalam perusahaan tersebut ya, kehadiran ya, atau Anda keluar dari perusahaan ya. Sudahkah Anda memberikan profit bagi perusahaan Anda atau benefit perusahaan Anda secara maksimal sehingga perusahaan Anda bisa berkembang ya, berlanjut, sustainable, berkelanjutan, memberikan keuntungan, produktivitas, keuntungan dan berbagai hal. Lalu kedelapan adalah employee self service ya, bagaimana Anda bisa independence bekerja ya dalam melayani diri Anda sebagai karyawan yang tidak perlu disuruh-suruh, jadi Anda sudah punya insting untuk bekerja, SOP yang sudah harus dijalankan dengan berbagai hal ya. Maka teman-teman, ini tadi saya sudah ceritakan ya, 2 hal ini penting sekali ya.
Ya, mohon diperhatikan ya, teman-teman ya, diperhatikan. Ya, dalam UAS nanti saya akan tanyakan ya. Lalu berikutnya, bagaimana sekarang ini manajemen kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional? Ada beberapa hal untuk dapat beroperasi dan berhasil. Sebuah perusahaan global membutuhkan tim manajer yang secara kolektif memiliki keahlian dan pengetahuan sebagai berikut. Pertama, Anda harus bisa mengerti tentang lini produk perusahaan. Artinya, manajer produk harus menyadari faktor-faktor seperti teknik-teknik manufaktur, ya, manufaktur industri terbaru, ya, sistem computerized, bagaimana peluang penelitiannya, dan bagaimana pengembangannya, dan strategi bersaing atau kompetitif atau competition strategi. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Kedua adalah keterampilan fungsional. Ya, saya harus katakan Anda harus bisa dalam berbagai salah satu atau dua atau tiga bidang ya. Syukur-syukur saya harapkan bisa menguasai 2-3 bidang ya. Yaitu akuntansi, logistik, marketing, ya, manajemen, manufaktur dan sebagainya. Anda sudah siap dan diperlukan untuk memastikan daya saing global spesialisasi ya. Artinya spesialisasi artinya keahlian Anda ya secara fungsional, dan Anda harus bisa berusaha bagaimana menangkap global ekonomi skala dan juga bisa melakukan sinergi pada bidang keuangan ya, pemasaran dan kegiatan produksi. Jadi dalam sistem corporation ya, ada 3 hal yang harus Anda kuasai, yaitu financial, keuangan, kedua marketing, ketiga production ya, produksi ya. Ini ya. Artinya ketiga hal ini Anda harus kuasai ya. Baik, selanjutnya kita perhatikan. Yang kecil adalah kita lihat pasar masing-masing di negara perusahaan melakukan bisnis. Artinya di sini manajer perusahaan di negara tersebut ya harus memahami atau understand ya, tentang faktor-faktor seperti undang-undang ya, undang-undang setempat di negara tersebut, masalah budaya, culture, competition, pesaing, distribusi sistem ya, sistem distribusi dan media iklan, advertising. Tentunya kawan-kawan diharapkan manajer memainkan berbagai peran ya, atau menguasai peran kunci ya dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan customer, baik customer lokal atau customer luar negeri ya, serta bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap peraturan ya atau the law negara tuan rumah, dan bagaimana Anda juga bisa harus mempunyai strategi memperluas pasar saham perusahaan dan menghasilkan profitabilitas atau keuntungan di negara tuan rumah tersebut ya. Karena kita ekspansi mencari memperluas saham ya, agar saham kita bisa diterima di luar negeri, misalnya di New York Stock Exchange atau London Stock Exchange atau Singapore Stock Exchange ya, dan juga menghasilkan profitabilitas di negara yang kita tuju ya. Lalu berikutnya kawan-kawan, tentang perusahaan strategi global D ya, artinya tingkat tinggi eksekutif di kantor pusat perusahaan harus bagaimana Anda harus bisa merumuskan strategi global bagi perusahaan, dan kemudian Anda harus bisa mengendalikan atau controlling, dan bagaimana Anda harus bisa mengkoordinasikan ya atau koordinasikan kegiatan perusahaan atas produk fungsional dan manajer negara untuk memastikan atau meyakinkan strategi yang berhasil dilaksanakan ya. Sehingga kita akan melihat ya, artinya sekarang Global Human Resources Management Internasional hampir sama tadi ya. Ini gambarannya tadi ya dengan yang saya berikan ya. Tapi ini bicara secara luas teman-teman. Ya. Ya, ini ya. Oke ya. Kita bicara secara luas lagi. Ya, artinya ada selection hearing, core HRD, tax and process, training development, ya, performance appraisal, compensation benefit, leave attendance, dan employee self-service. Ya, hampir sama ya teman-teman ya. Jadi ini bicara ada 2 pernyataan yang sangat penting bagi Anda. Ya. Bagaimana sekarang Global Human Resources Management International harus berjalan dengan
baik ya, begitu kompleksitas atau begitu rumitnya ya. Artinya dalam perusahaan internasional Anda harus bisa ya menguasai beberapa hal, beberapa ilmu ya sehingga Anda siap ya bekerja atau siap menempatkan diri Anda sebagai orang-orang manajerial, top manajerial yang mumpuni, yang mempunyai kecakapan dalam keahlian pendidikan dan pengalaman bekerja ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Artinya sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan sejauh mana perusahaan sekarang ini melakukan internasionalisasi dan tingkat sentralisasi atau desentralisasi, minggu lalu sudah kita bicarakan, untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh filosofi kewargaan negaraan untuk manajer internasional, ya. Sehingga ada beberapa hal, ini penting sekali ya. Pertama adalah parent country nasional. Ini bicara penduduk asal negara dalam bisnis internasional. Penggunaan PCN, PCN ya atau parent country nasional. Perusahaan asing akan beroperasi memberikan banyak keuntungan kepada perusahaan. Tentunya karena PCN ini biasanya berbagi budaya umum dan latar belakang pendidikan dengan staf kantor pusat perusahaan. Ya, tentunya mereka memberikan fasilitas ya, komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat perusahaan ya. Kita sudah bicara bagaimana ada perusahaan Indonesia yang melakukan ekspansi ke Filipina, ke benua Afrika ya, seperti produk Indofood ya. Lalu berikutnya host country national (HCN) ya, adalah penduduk negara tuan rumah. Biasanya digunakan oleh bisnis internasional bagaimana mengisi pekerjaan tingkat menengah dan tingkat rendah ya. Artinya tingkat menengah dan tingkat rendah. Tingkat eksekutif masih dipegang oleh perusahaan tersebut ya, staf-staf perusahaan tersebut. Tetapi mereka juga sering muncul dalam posisi manajerial dan profesional ya. Artinya tingkat menengah dan tingkat rendah ini bisa juga mengembangkan posisi pekerjaannya atau posisi level pekerjaannya dalam posisi manajerial dan juga pada tingkat profesional ya. Lalu berikutnya sebuah perusahaan internasional dapat menyewa third country national (TCN) yang bukan hanya warga negara dalam negeri atau tuan rumah seperti PCN atau TCN yang nomor satu dan nomor 2 ini ya. Paling mungkin untuk digunakan dalam posisi tingkat tinggi atau teknis ya. Artinya pekerjaan ini harus expert ya. Artinya TCN dan PCN secara kolektif dikenal sebagai ekspatriat ya, orang-orang yang ahli ya dalam bidangnya ya, atau orang-orang asing yang ahli ya, ekspatriat, atau orang-orang yang bekerja dan tinggal di negara-negara selain negara asal mereka ya. Selanjutnya kita lihat kawan-kawan, artinya merekrut human resources manager terbaik bisnis internasional, ada beberapa hal ya Anda perhatikan ya. Artinya bisnis internasional merekrut manajer yang berpengalaman. Artinya saya akan berpengalaman ahli dalam bidang pekerjaan tersebut ya melalui jenjang-jenjang karir ya. Artinya berbagai saluran yang Anda harus perhatikan, yaitu sumber umum merekrut dalam perusahaan sendiri, di antara karyawan yang sudah bekerja untuk perusahaan di negara tuan rumah, atau orang-orang yang meskipun saat ini bekerja dalam negeri, mungkin juga disiapkan untuk penugasan internasional di negara tuan rumah. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah kelompok kedua, mungkin termasuk manajer yang tidak pernah memegang penugasan internasional, dan manajer yang telah menyelesaikan tugas-tugas internasional yang sebelumnya ya. Tentunya bisnis internasional berusaha bagaimana mengetahui atau identifikasi calon manajer yang bekerja untuk perusahaan lainnya ya. Jadi jejak rekam karir Anda akan terlihat ya. Baik dalam CV Anda atau jejak digital Anda ya. Ini mungkin menjadi manajer negara asal yang dianggap memenuhi syarat bagaimana untuk menjalankan penugasan internasional, atau manajer yang sudah bekerja dalam tugas internasional untuk perusahaan lain. Jadi teman-teman, ya kalian Anda, jejak rekam digital Anda, ya harus Anda jaga ya. Jadi Anda akan terlihat secara profesional ya. Tentunya untuk tingkat tinggi posisi perusahaan sering mengandalkan disebut adalah headhunter untuk membantu mereka mencari kandidat-kandidat yang berkualitas ya. Ini sudah ada ya namanya headhunter ya. Artinya mencari manajer-manajer atau supervisor ya yang mempunyai kualitas ya
dalam pekerjaan tersebut atau mempunyai spesialisasi ya dalam pekerjaan tersebut ya. Maka kita lihat kandidat manajer internasional telah diketahui atau diidentifikasi. Tentunya direktur manajer SDM harus memutuskan mana orang dari kumpulan adalah yang terbaik yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tersebut. Jadi manajer-manajer internasional atau direktur manajer SDM akan mencari ya kumpulan orang-orang yang terbaik ya. Tentunya para kandidat ya yang paling memberikan kualitas yang menjanjikan ya, berbagai karakter berikut: kompetensi manajerial, keterampilan teknis dan leadership kepemimpinan ya. Lalu pengetahuan tentang budaya yang tepat ya, pelatihan, pendidikan ya, formal pengetahuan ya tentang pasar internasional ya, dan budaya dan berbagai kemampuan Anda berbahasa ya. Tentunya diharapkan Anda atau manajer Anda yang Anda pilih bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan situasi baru ya. Artinya dengan kemampuan bagaimana menangani atau how to handle ya secara bersamaan dengan menyesuaikan ya, dengan menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru ya. Bisakah Anda beradaptasi ya dan lingkungan kerja serta menyesuaikan dengan bekerja dengan baik dan menyesuaikan diri dengan budaya nasional negara baru ya. Maka kita lihat teman-teman skema proses rekrutmen manajer sumber daya manusia. Ini secara luas bisa Anda perhatikan, mohon Anda perhatikan. Ya. Artinya ada suatu analisa, jabatan pekerjaan, perencanaan SDM, spesifikasi ya. Lalu ada penggajian dan survei gaji apakah sesuai ya. Lalu pelamar kerja, tes seleksi ya, program pelatihan, standar kinerjanya bagaimana, evaluasi kerjanya ya, penentuan tarif pasar ya. Artinya Anda dihitung ya. Ini maksudnya nilai profesional Anda ya. Lalu berikutnya bagaimana efektivitas dan legalitas, pelatihan kerjanya bagaimana, kecermatan penilaian kinerja, artinya dinilai dalam berbagai hal, Anda melakukan pekerjaan ini dengan baik apa tidak, ya. Lalu berikutnya legalitas, kompetensi dan struktur gajinya, ya. Lalu transfer demosi, ya, atau ditransfer dikirim ke luar negeri, atau demosi tidak dipercaya, ya, jangan sampai ya, tidak demosi ya. Atau pemberhentian pegawai yang tidak efektif, artinya tidak ada kepercayaan ya. Lalu pegawai yang kompeten dan efektivitas dalam struktur pekerjaan sehingga patut dihargai dan mendapatkan suatu penghargaan atau hadiah atau rewards ya. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman ya, mohon diperhatikan ya. Oke. Maka selanjutnya perhatikan juga artinya penilaian kinerja dan kompensasi atau performance appraisal. Tadi saya sudah nyatakan dalam gambar ya, atas manajer pada perusahaan bisnis internasional harus berdasarkan ya secara jelas bagaimana memahami tujuan operasi bisnis di luar negeri ya. Tentunya perusahaan atau anak perusahaan sukses di pasar luar negeri yang secara matang dan stabil akan memiliki tujuan yang berbeda daripada sebuah operasi startup di tumbuh tetapi pasar tidak stabil, tidak bagus ya, atau tidak baik ya. Sebenarnya dalam menilai kinerja manajer, perusahaan dapat memberikan pertimbangan ya, apakah kinerjanya dan penjualannya berhasil, apakah sudah memberikan margin keuntungan bagi perusahaan ya, karena penjualannya baik dan bagus ya. Lalu bagaimana pertumbuhan pangsa pasarnya Anda ditempatkan di suatu negara ya, apakah pangsa pasarnya semakin luas ya. Kita lihat Indofood bisa meluaskan pasarnya dari Indonesia ke Asia, ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika ya. Lalu adakah tindakan lainnya atau indikator yang dianggap penting ya untuk menilai Anda? Jika anak perusahaan ya telah mengalami berbagai masalah, kinerjanya mungkin lebih tepat ditaksir oleh seberapa baik manajer telah membantu untuk menyelesaikan masalah dalam perusahaan, dalam pekerjaan tersebut ya. Jadi ini sangat penting ya. Anda akan dinilai beberapa hal ya. Ya, bisa dilihat dari Anda bisa melakukan penjualan
ya, sudah melakukan margin keuntungan dalam perusahaan Anda sebagai manajer, sebagai director di negara tersebut. Lalu pertumbuhan paksa pasarnya bagaimana? Marketnya semakin luas, ya. Bagaimana Anda melakukan berbagai strategi agar Anda yang ditempatkan sebagai manajer internasional bisa melakukan persaingan dalam bentuk kemenangan bagi perusahaan Anda, ya. Baik, selanjutnya kita perhatikan, ya, tentunya bisnis internasional merasa perlu untuk memberikan manajer yaitu differential kompensasi atau kompensasi, ya, untuk menebus perbedaan dramatis dalam uang, penilaian standar hidup, norma-norma gaya hidup, dan seterusnya, ya. Ketika manajer pada tugas-tugas jangka pendek di luar negeri, gaji negara asal mereka biasanya tetap tidak berubah. Jika tugas asing terbatas atau jangka panjang, kompensasi secara rutin disesuaikan untuk memungkinkan para manajer untuk menjaga rumah negara mereka dengan standar hidup yang ditetapkan, ya. Penyesuaian ini terutama jika seorang manajer ditransfer dari tempat rendah ke lokasi biaya tinggi atau dari sebuah negara dengan standar hidup yang tinggi untuk satu dengan standar hidup yang lebih rendah. Tentunya titik awal dalam diferensial kompensasi adalah tunjangan biaya hidup yang ditujukan bagaimana mengimbangi perbedaan dalam biaya hidup di rumah atau negara tuan rumah. Maka kita lihat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen SDM dalam perusahaan bisnis. Mohon diperhatikan teman-teman, sangat kompleksitas, ya. Artinya ya beberapa hal ya Anda perhatikan, ya. Artinya ada pertambahan legal, peristiwa tidak terduga, ya, kemampuan menguasai teknologi, ya, lingkungan eksternal, internal, ya, lingkungan di luar dan lingkungan di dalam, ya, bagaimana pasar tenaga kerja, pemasaran, operasi, ya, lalu penyediaan staf, pengembangan SDM, ya, hubungan dan kekayaan dan perburuan, ya, keuangan, keselamatan dan kesehatan, kompensasi dan area fungsional dan lainnya, ya. Lalu bicara masalah customer, pesaing, pemegang saham, ya, serikat pekerja, ya, perhatikan, ya. Lalu ada juga beberapa hal yang harus Anda perhatikan, area fungsional lainnya, ya. Lalu berikutnya perhatikan juga, ya, teman-teman, ya, tentang hubungan ke masyarakat, ya. Ini jadi masalah pelaksanaan SDM ini sangat luas, ya. Artinya Anda sebagai pimpinan, ya, harus melihat skopnya secara luas, melihatnya harus secara bijaksana, dan memutuskan strategi bagaimana keuntungan dan keberhasilan bagi perusahaan Anda, lalu hubungan dengan masyarakat, pelanggan, pemegang saham, ya, bagaimana Anda membina serikat pekerja karyawan Anda, lalu menghadapi pesaing, dan juga bagaimana menjaga hubungan dengan para pelanggan atau konsumen atau nasabah atau customer. Ini sangat dipentingkan, ya. Maka permasalahan utama dalam perusahaan bisnis, mohon diperhatikan, artinya ada masalah utama perusahaan, ya. Ini semakin luas, ya. Ada persaingan global, ya. Anda misalnya ditempatkan Indofood juga akan bersaing dengan perusahaan mie instan dari Jepang, China, ya, atau dari Korea, ya. Lalu masalah pengangguran, ya, artinya perusahaan juga harus bisa sebagai kegiatan ekonomi, meningkatkan ekonomi, ya, sehingga memberikan dampak positif agar pengangguran tidak terjadi di wilayah tersebut, ya. Lalu adanya tanggung jawab sosial perusahaan Anda dalam lingkungan wilayah Anda, tempat Anda berbisnis, ya, atau secara nasional, ya, seperti PT Indofood, ya. Lalu pentingnya juga kesehatan makanan perumahan, ya, artinya Anda harus memberikan tunjangan atau allowance bagi karyawan, ya, agar bisa hidup sejahtera, bisa hidup makmur, ya, hidup bahagia, ya, sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan Anda, ya. Kadang-kala ada juga masalah yang tidak bisa kita ketahui, tidak teridentifikasi, ya. Lalu etika, ya, keragaman dunia kerja dan pertumbuhan penduduk, ya. Maka selanjutnya teman-teman, ya, ini sudah saya katakan, ya, jadi sangat kompleks, ya. Kita lanjutkan teman-teman, ya.
Maka kemarin teman-teman ya, mahasiswa yang hadir ya, ini nama-namanya ya, teman-teman mohon diperhatikan ya. Ada satu kawan kita tidak ada, ya mohon kembali saya ingatkan untuk tugas kelima dipresentasikan pertemuan ke-15 minggu depan ya. Jadi saya sudah mengulang mungkin lebih dari 5 kali ya. Dalam ini sekarang tanggal 26 Juni 2024 dan juga nanti tugas-tugas dikerjakan ya dengan baik ya. Tugas-tugas ke-8 ya. Oke ya. Hari ini ada tugas ke-8 terakhir, studi kasus ya. Jadi studi kasus ke-8 terakhir ya, PT tentang kasus pendayagunaan sumber daya manusia pindah kerja di PT Cahaya Panama Indonesia, studi kasus ya, di mana PT CPI adalah perusahaan asing melakukan kontrak kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam eksplorasi dan produksi minyak bumi di Indonesia. Walaupun perusahaan memberikan gaji tunjangan berbagai fasilitas kepada karyawan yang menurut ukuran berbagai perusahaan dianggap cukup istimewa, namun perusahaan menghadapi berbagai masalah dalam pengembangan sumber daya manusia. Ya. Tentunya PT CPI menghadapi permasalahan dalam penyiapan tenaga kerja. Tampaknya PT CPI harus dijadikan batu loncatan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Selama kurun waktu tersebut terdapat sekitar 51,42% karyawan yang berlatar belakang sarjana berhenti bekerja dan pindah ke perusahaan lain. Pada umumnya karyawan yang berhenti bekerja tersebut berasal dari warga atau masyarakat Pulau Jawa ya. Perpindahan tenaga kerja ini sampai mempengaruhi operasional perusahaan sehingga perpindahan atau labor turnover sangat tinggi dianggap aneh oleh perusahaan karena perusahaan telah memberikan gaji tunjangan dan fasilitas yang sangat baik ya. Sehingga ya namun di mata karyawan ada saja ya yang diberikan perusahaan kepada karyawan menyatakan tidak puas, misalnya karyawan menuntut gaji karyawan yang langsung bekerja di bidang eksplorasi produksi diberikan dalam proporsi yang sangat besar dibandingkan karyawan administrasi ya. Selain itu ada pula berbagai keluhan, misalnya gaji, tunjangan, dan berbagai fasilitas untuk karyawan jauh di atas apa yang diperoleh khususnya karyawan domestik atau Indonesia, walaupun sebenarnya kemampuan dalam prestasi kerja tidak begitu berbeda ya. Akhirnya ya tidak begitu berbeda, sangat tipis-tipis sekali ya. Tentunya keluhan lainnya adalah perbedaan perlakuan atas karyawan berasal dari konsorsium Pertamina yang bekerja di PT CPI mendapat peluang untuk lebih baik ikut training, pelatihan, kenaikan karir dibandingkan dengan karyawan yang bukan berasal dari konsorsium Pertamina ya. Selain itu, karyawan merasa bahwa tunjangan hari tua relatif rendah. Karyawan merasa apa yang mereka terima tidak sesuai dengan pengorbanan mereka yang harus bekerja dalam lingkungan kerja dari kota besar. Ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan harus melakukan berbagai tindakan korektif agar karyawan bisa bertahan dalam perusahaan tersebut dalam waktu yang relatif lama. Di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup pesat, banyak industri yang baru bermunculan memperketat persaingan untuk mencari tenaga kerja yang bermutu dan berkualitas tinggi ya. Tentunya pertanyaan Anda sebagai managing director pertama, jelaskan lengkap tidak turnover tinggi, jelaskan dengan lengkap kawan-kawan ya. Kedua, bagaimana strategi sumber daya manusia internasional yang diterapkan oleh perusahaan dan agar PT CPI dapat berjalan baik, menghasilkan produktivitas yang tinggi dan profit yang tinggi. Yang terakhir, bagaimana Anda sebagai managing director memberikan penilaian fair atau penilaian yang adil kepada tenaga ahli asing dan tenaga ahli Indonesia. Berikan pemikiran Anda secara lengkap, jujur, dan berkualitas ya. Tentunya pertanyaan jawaban Anda harus banyak ya. Nggak bisa singkat-singkat ya. Jadi saya ingin Anda menjawab dengan lengkap. Saya ingin ingatkan lagi, kembali lagi saya ingatkan berulang-ulang, tugas kelima minggu depan dipresentasikan tatap muka ya. Saya sudah bagikan kepada Anda. Ya, pertemuan ke-15 kita tatap muka, Anda harus siap. Saya sudah memberikan tugas 6, 7, dan 8 jauh-jauh sebelumnya. Ya. Harap kerjakan dan diketik yang rapi. Ya. Dan dikumpulkan secara fisik. Ya. Secara fisik pada pertemuan 16 UAS. Ya. Jadi saya akan terima tugas Anda secara fisik yang sudah diketik. Ya. Sebelum ujian UAS berlangsung, tugas harus dikumpulkan. Dan saya tidak menerima lagi tugas dalam bentuk email. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman, ya, saya ulangi lagi, kerjakan pertemuan ke-15, yaitu tugas kelima, presentasi ya, yang saya sudah katakan berulang-ulang.
ini ya sudah saya bagikan. Tugas 6, 7, 8 harap dikumpulkan dan ketik secara baik, ya. Dan saya akan terima sebelum ujian akhir semester secara tatap muka, ya. Jadi saya pada saat ini tidak menerima dalam bentuk email, ya. Akhir kata, saya harapkan mudah-mudahan, ya, kita semua, ya, sukses, ya, salam sukses kita semua, sehingga mari kita berikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, ya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang Anda kita semua, ya. Baik, jangan lupa teman-teman, saya sudah jelaskan beberapa gambar, mohon diperhatikan, ya. Artinya ini sangat luas dalam increasing human resources understanding in business internasional. Lalu bagaimana skema scale human resources management corporation, sangat luas sekali teman-teman, ya. Mohon dilihat kembali. Lalu bagaimana manajemen kebutuhan tenaga kerja, manajerial internasional, ada 4 hal yang harus Anda perhatikan, artinya keterampilan dalam berbagai bidang, ya, sehingga Anda cakap mampu bersaing dalam persaingan kompetisi global, ya. Lalu berikutnya bagaimana global human resources management internasional sangat luas, ya, hampir sama yang di atas, ya, sehingga penting sekali Anda juga mengerti tentang sistem perekrutan, seleksi pelatihan dan pengembangan, ya. Lalu bagaimana merekrut human resource manager yang terbaik, ya, sehingga Anda harus bisa menyesuaikan berbagai hal yang ada di dalam negara tersebut, ya, melalui berbagai pendidikan formal, pengetahuan tentang pasar internasional, ya, sehingga proses skemanya sangat luas, teman-teman, perhatikan, ya, dalam sumber daya manusia, ya. Jadi masalah SDM internasional ini sangat luas, ya, sangat kompleksitas, ya. Selain Anda harus menguasai keuangan, produktivitas, dan marketing, ya, penilaian kinerja dan kompensasi. Lalu berikutnya beberapa faktor mempengaruhi manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan bisnis Anda. Lalu berikutnya permasalahan utama dalam perusahaan bisnis, ya, sangat luas, ya. Oke, mohon diperhatikan, ya. Jadi kompleksitas dalam manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional sangat luas, artinya Anda harus siap, ya, siap dalam persaingan kompetisi global, ya. Jangan lupa teman-teman, ini tugas yang ke-8, mohon dikerjakan, ya. 6, 7, 8. Minggu depan kita tetap muka, mohon disiapkan dengan baik, teman-teman, ya. Baik, teman-teman, kita sudah lebih dari 38 atau 37 menit, ya. Harapan saya tetap kita berikan terbaik untuk bangsa Indonesia, ya. Oke, saya stop share kepada Anda. Saya open kamera. Oke, terima kasih. Saya open kamera juga, teman-teman, ya. Baik, hari ini ada Anissa Sikra Anissa, ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan Nostalgia Simarmata, dan Ilinia Maria, dan Christian Orlando. Ini pertemuan ke-14, dan pertemuan ke-15 kita akan hadir secara tatap muka. Akhir kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua, dan semoga kita menjadi manusia sukses, sarjana sukses untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa minggu depan dalam tatap muka pertemuan ke-15. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.